Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di channel ini. Dimanapun saudara berada ketika ini dan apapun yang saudara alami, kiranya campur tangan dari Tuhan kita akan bersama saudara semua. Renungan pada hari ini adalah tentang tahyul rohani. Teks Alkitab dari 1 Samuel bab 4, ayat yang pertama B, sampai dengan ayat 11, tetapi hanya ayat 3 sahaja yang dibaca. Firman Tuhan berkata, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berkata-katalah. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar menjadi dasar hidup yang menguatkan iman percaya kami untuk terus bergantung kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita mungkin pernah menyaksikan dalam film-film seram atau menakutkan bagaimana kitab suci atau simbol-simbol keagamaan digunakan untuk menyebabkan setan takut dan tidak berdaya. Entah dipengaruhi film semacam itu atau tradisi keluarga, ada orang Kristen yang masih melakukan hal serupa sampai sekarang. Mereka memasang salib di rumahnya dengan harapan rumah tersebut akan dilindungi dari gangguan setan. Selain itu, beberapa orang akan merasa sangat tenang ketika tidur di samping Alkitab. Saudara, dalam pembacaan hari ini, tua-tua Israel mempersoalkan mengapa Tuhan tidak menyertai mereka dalam peperangan. Sebenarnya, mereka telah mengarahkan pikiran pada pribadi yang tepat. Sayangnya, mereka akhirnya mengambil satu kesimpulan yang salah. Dengan cepat, mereka mencari sesuatu untuk menyebabkan mereka tenang. Mereka menghadirkan benda suci, yaitu tabut perjanjian, diiringi oleh orang-orang suci, yaitu para imam, Hofni dan Penihas. Mungkin menurut mereka, benda-benda itu dapat menyebabkan Tuhan mendekati dan melepaskan mereka. Mereka tertipu dengan tahyul rohani, sama seperti musuh mereka yang juga sangat takut dengan tabut tersebut. Hasilnya, kekalahan mereka justru semakin parah. Ternyata orang-orang suci dan benda suci tidak dapat menolong mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, ada kalanya kita pun menghadapi kesukaran hidup, umpama peperangan setiap hari. Semasa mencari perasaan tenang dan kemenangan, kepada apa atau siapa kita meletakkan harapan? Adakah benda atau pribadi tertentu yang justru bukan Tuhan menjadi tempat kita berharap? Berhati-hatilah dengan tahyul rohani yang menyebabkan kita mengilahkan sesuatu dan menyakiti hati Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa semasa kita perlukan rasa damai dan tenang, kepada Tuhan sajalah sepatutnya kita bergantung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berfirman,
Ajari kami agar dalam apapun keadaan, sama ada baik atau sebaliknya, kami tetap berharap dan bergantung kepadamu. Berkati keluarga, saudara dan teman-teman kami, kiranya mereka tetap di dalam perhatian dan pimpinan-Mu. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami perkongsian ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.